Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun al-kiram, usi binafsiya wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haitsu ma kuntum. Ittaqullaha mastata'tum. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ma'asyiral hadirun al-kiram, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada kata yang lebih indah dan bermakna untuk kembali kita ucapkan dari masing-masing lisan kita yang tidak bertulang ini, selain kalimat tahmid, puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir, berkumpul, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita, memaafkan setiap kekhilafan dan kealpahan kita. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisinya, kebaikan-kebaikan yang tiada putus-putusnya, hingga kelak di yaumil qiyamah kita semua ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada derajat bersama golongan orang-orang yang terpuji. Hadirin sekalian yang berbahagia, hari ini kembali kita berkumpul mendengarkan khutbah Jumat. Disadari atau tidak disadari, terasa ataupun tanpa kita rasakan, satu pekan kehidupan kita dari Jumat yang lalu telah kita lalui. Dari satu pekan kehidupan ini, hadirin yang berbahagia, tentu ada banyak kejadian, peristiwa, suasana, dan nuansa yang kita rasakan. Mungkin ada situasi yang membuat kita bahagia, membuat kita senang, kita sukses dalam setiap apa yang kita ikhtiarkan. Tapi mungkin juga hadirin yang berbahagia, satu pekan hidup ini banyak kegagalan yang kita alami. Banyak masalah yang menghampiri kita. Bahkan mungkin saja ada persoalan, problematika kehidupan yang sudah lama berlarut, yang kemudian rasa-rasanya masih saja betah di dalam kehidupan kita. Di antara hal yang kita butuhkan, hadirin yang berbahagia, sebagai seorang yang beriman dalam menjalani dinamika kehidupan tadi, adalah sesuatu yang kita kenal dengan nama rahmat Allah. Sederhananya, rahmat Allah itu berarti kasih sayang Allah.
Kasih sayang Allah ini berbeda dengan kasih sayang makhluk. Kalau kita misalnya hadirin yang berbahagia mungkin senang, sayang kepada seseorang. Karena senang dan sayangnya kita kepada orang itu, mungkin kita sering memberikan kebaikan kepadanya. Kita memberikan sesuatu kepada orang itu. Lantas pada suatu hari, suatu waktu orang itu membuat kesalahan, melakukan perbuatan yang kita tidak senangi, menjadikan kita marah, menjadikan kita kecewa. Mungkin saja kasih sayang itu berubah, lalu kemudian sesuatu yang selama ini kita berikan kepadanya, kita hentikan. Kita tidak lagi memberikannya, kenapa? Karena kita sudah marah padanya. Kenapa? Hadirin yang berbahagia, mungkin kita pengasih, tapi tidak maha kasih. Mungkin kita penyayang, namun tidak maha sayang. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap memberikan karunia-Nya, masih tetap memberikan rezekinya, masih tetap menghembuskan angin dan oksigen, memberikan cahaya, memberikan air, makanan, kenikmatan, bahkan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan kepada orang yang bermaksiat kepadanya, bahkan kepada orang yang jelas-jelas menentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai saja mungkin kita hadirin yang berbahagia pada posisi itu, kita akan hentikan cahayanya, kita akan hentikan airnya, kita akan hentikan udaranya. Tetapi Allah bukan kita hadirin yang berbahagia. Allah adalah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Ketika kepada orang, kepada manusia yang tidak beriman pun, kepada orang kafir pun, orang yang ingkar pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap memberikan kasih sayangnya. Lantas kenapa kita yang beriman kadang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga mudah-mudahan hadirin yang berbahagia, lewat khutbah Jumat yang singkat ini, kita semua dapat menjadi hamba yang semakin meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dan semakin memperteguh rasa pengharapan kita kepadanya untuk senantiasa mendapatkan rahmat dalam kehidupan kita. Hari ini hadirin yang berbahagia, kita berada di tanggal 15 Agustus. 80 tahun yang lalu bangsa kita telah meraih kemerdekaannya. Di antara hal yang sangat luar biasa bagi saya hadirin dan berbahagia, dan mungkin kita semua sudah menyadarinya, ketika bangsa ini didirikan, ketika negara ini diproklamirkan, para founding father kita punya satu keinsafan yang luar biasa, di mana ketika mereka menyepakati pembukaan undang-undang dasar kita pada alinea yang kedua mengatakan, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, orang-orang tua kita terdahulu benar-benar menginsafi bahwasanya nikmat kemerdekaan yang diperjuangkan lebih dari 350 tahun lamanya akhirnya membuahkan sebuah hasil yang besar sesuai yang diharapkan setelah adanya keinsafan bahwa apa yang diraih, apa yang dicapai itu adalah dalam rangka karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hari ini hadirin yang berbahagia, kita merasakan kemerdekaan yang sudah sedemikian indahnya diperjuangkan oleh orang tua kita dahulu, pahlawan kita dahulu dengan semangat persatuan dan menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hari ini kemerdekaan itu nikmatnya dicerabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita menghadirkan pertentangan dan permusuhan di antara kita. Kita lihat hadirin yang berbahagia, di antara anak bangsa kita hari ini banyak yang saling bermusuhan, banyak yang saling bertentangan. Dan kita khawatir ini akan mengusir, menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam negara kita ini.
saling ada berita buruk, berita hoax di antara satu sama lain. Padahal kalau kita lihat sejarahnya hadirin yang berbahagia, hoax itu sebenarnya bukan barang baru. Sudah ada sejak zamannya Nabi Adam. Iblis, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang Adam untuk mendekati pohon khuldi, tapi iblis datang membawa hoax. Iblis mengatakan buah ini adalah buah keabadian, yang apabila engkau memakannya, engkau akan kekal selama-lamanya di surga. Iblis datang dengan berita bohongnya karena kebenciannya kepada Adam. Rasa hasadnya kepada Adam membuat hoax, akhirnya Adam tergelincir dari surga. Pada masa Nabi Muhammad pun terjadi hadirin yang berbahagia. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapat hoax dari seorang Abdullah bin Ubay bin Salul, munafikun yang memfitnah istri Rasulullah berselingkuh setelah peristiwa perang di mana Aisyah ketinggalan dan diantar oleh salah seorang sahabat. Orang munafikin ini benci kepada Aisyah, benci kepada Islam, lalu kemudian mendatangkan berita atau kabar bohong atau yang dikenal dengan nama hoax pada kehidupan kita saat ini. Kalau kita cermati hadirin yang berbahagia, motivasi dari kabar bohong ini semuanya disebabkan karena kebencian. Iblis membuat kabar bohong karena bencinya kepada Adam. Abdullah bin Ubay bin Salul membuat kabar bohong karena bencinya kepada Islam. Jangan sampai hadirin yang berbahagia, rasa benci di antara kita juga hari ini mengakibatkan banyaknya kabar-kabar bohong itu. Dan ini tidak akan ada selesainya hadirin yang berbahagia. Karena ketika kebencian itu datang berhadapan dengan kebencian, maka akan dibalas dengan kebencian yang sama. Ketika kebencian dan kebencian ini bertarung, siapa yang menang hadirin yang berbahagia? Yang menang adalah kebencian itu sendiri. Lalu siapa yang kalah? Yang kalah adalah kita semua. Yang kalah adalah persaudaraan yang telah dirajut oleh orang tua kita. Yang kalah adalah ukhuwah yang telah dibangun oleh pendahulu kita. Sehingga hadirin yang berbahagia, kita semua kalah, yang menang adalah kebencian. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, hal pertama yang harus kita lakukan untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mari untuk senantiasa menebarkan kasih sayang di antara sesama. Ketika kita ingin disayangi oleh Allah yang ada di langit, maka wajib kiranya terlebih dahulu kita saling menyayangi sesama makhluk bumi, sesama anak bangsa, sesama saudara, keluarga, tetangga. Karena dengan itu hadirin yang berbahagia, rahmat Allah akan hadir kepada kita semua, khususnya dalam momentum memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik kita tahun ini. Kemudian yang kedua atau yang terakhir hadirin yang berbahagia, kita tidak boleh menafikan bahwasanya rahmat Allah itu kadang terhalang di dalam kehidupan kita karena adanya dosa, kesalahan yang kita lupa meminta maaf kepada Allah. Ketika hati kita adalah cermin, rahmat Allah adalah cahaya, maka dosa dan kesalahan itu adalah debu. Mustahil cahaya bisa masuk ke dalam cermin yang penuh dengan debu. Mustahil rahmat Allah bisa masuk ke dalam diri kita yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, mari kita senantiasa secara personal banyak beristighfar, mengucapkan astagfirullahul azim, bertobat, memohon ampun kepada Allah. Karena mungkin saja hadirin yang berbahagia, kesulitan hidup yang sedang kita hadapi, problematika yang tak kunjung selesai, tak ada solusinya, hanya disebabkan karena terhalang dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah, yang kemudian kita lupa untuk bertobat, menginsafi, memohon ampun kepada Allah. Mari kita bersihkan diri kita, luruhkan semua debu-debu itu dengan air istighfar yang senantiasa kita ucapkan dalam lisan kita. Sehingga hadirin yang berbahagia, rahmat Allah hadir, solusi datang. Kenapa? Karena kita semua hadirin yang berbahagia banyak bertobat kepada Allah. Dan kita sebagai manusia tentu bukan orang yang luput dari kesalahan. Dosa itu ibarat debu, mungkin saja satu langkah kita keluar dari masjid ini,
ibarat debu yang menempel dalam diri kita, sudah ada lagi dosa yang hinggap, hadirin yang berbahaya. Oleh karena itu, kita memperbanyak beristighfar kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya yang saya ungkapkan dalam muqaddimah tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzi asrafuna ala anfusihim." Wahai sekalian hambaku yang telah melampaui batas pada dirinya sendiri, melampaui batas kehidupannya, melampaui batas harapannya, melampaui batas perbuatannya. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Semua dosa Allah Subhanahu wa taala ampuni. Dalam keterangan ayat ini hadirin yang berbahaya, dan Allah tegaskan, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Allah yang Maha Pengampun dan dialah Allah yang Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribul mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadi wa barakatan fi rizki wa ziyadatan fi ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqim.